Malang melawan stunting bersama KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021 unit CT 014 dengan fokus pembahasan prakonsepsi mencegah anak mengalami stunting. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stunting dan prakonsepsi itu? Menurut Kementerian Kesehatan yang dimuat dalam buletin, stunting itu merupakan kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Diukur sesuai dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk dalam masalah gizi kronik. Sementara itu, menurut WHO, perawatan prakonsepsi merupakan tindakan pemberian intervensi biomedis, perilaku, dan kesehatan sosial kepada pasangan suami istri sebelum kehamilan terjadi. Selanjutnya, seserius apa sih kasus stunting di Indonesia itu? Berdasarkan data tahun 2019 yang diungkapkan oleh Kepala BKKBN, angka stunting tercatat sebanyak 27,67% dari 5 juta bayi yang lahir. Dari data tersebut, diketahui bahwa 1 dari 4 bayi yang lahir itu mengalami stunting. Dengan angka itu, Indonesia menempati posisi kelima negara dengan kasus stunting terbanyak. Kasus stunting yang terjadi di Indonesia mayoritas merupakan masalah gizi, baik gizi ibu saat hamil maupun gizi pada bayi. Untuk itu, sangat penting bagi masyarakat usia produktif untuk mengoptimalkan tahap prakonsepsi. Menurut para ahli, yang terpenting dalam tahap prakonsepsi adalah gizi prakonsepsi. Profesor Sumarmi mengatakan, keberadaan gizi prakonsepsi sangat penting sebagai upaya pencegahan stunting. Gizi prakonsepsi sendiri membahas tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan zat gizi untuk mempersiapkan kehamilan, karena kehamilan merupakan kondisi yang tidak biasa bagi seorang wanita, sehingga perlu adanya perhatian khusus pada ibu hamil, sehingga anak yang akan dilahirkan menjadi sehat. Dr. Lucy juga mengatakan hal yang serupa, yaitu pencegahan bayi lahir stunting sebaiknya dilakukan dengan mempersiapkan diri sejak masa prakonsepsi atau sebelum hamil. Proses stunting dapat terjadi sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Dr. Hardiansyah mengatakan pemenuhan gizi seimbang termasuk protein hewani menjadi kunci utama untuk menjaga kesehatan keluarga. Konsumsi susu, asam folat, vitamin A, vitamin D, zinc, zat besi, dan B kompleks sangat dianjurkan untuk memenuhi nutrisi. Menurut BKKBN dan WHO, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon orang tua dalam tahap prakonsepsi, yaitu untuk calon ayah disarankan untuk mengurangi atau lebih bagus lagi berhenti merokok dan mengkonsumsi zinc. Untuk calon ibu, disarankan untuk melakukan pemeriksaan kemungkinan mengidap anemia, diabetes, dan hipertensi yang dapat mempengaruhi kondisi kehamilan nantinya. Selain itu, juga disarankan untuk mengonsumsi asam folat dan tablet penambah darah, serta menjaga pola makan sehat yang dapat mempengaruhi nutrisi yang diberikan kepada janin. Mengapa tindakan mengurangi atau berhenti merokok menjadi penting dalam mencegah stunting? Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Best dan kawan-kawan tahun 2017, ditemukan bahwa prevalensi stunting dengan orang tua perokok mencapai 73,3%. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang tua yang merokok meningkatkan resiko malnutrisi pada anak. Hal itu disebabkan jumlah uang yang dibelanjakan untuk makanan hewani dan nabati oleh rumah tangga yang merokok lebih sedikit dibandingkan yang tidak merokok. Mereka menghabiskan sekitar 13% pendapatan kapita per minggunya untuk rokok. Mereka secara proporsional hanya membelanjakan sedikit untuk makanan hewani, nabati, pendidikan, kesehatan, beras, dan lainnya jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak merokok, sehingga relevansi stunting mereka lebih tinggi. Untuk itu, yuk optimalkan tahap prakonsepsi agar anak bebas dari stunting dan berhasil wujudkan Indonesia bebas stunting 2030. Terima kasih telah menyaksikan video ini.